Gue jalan aja lagi. Akhirnya yang paling depan ini nyasar tuh bang. Benar jalur tadi tuh. Tadi kan kita dari sini kan ya? Iya. Kita dari sini kan. Oh. Berarti? Iya, berarti benar ya yang tadi turun ya? Benar. Wih, majan. Nyasar guys. Gue nengok kanan kiri depan gue bang, ada cewek pakai kebaya warna merah, cantik banget. Rambutnya panjang banget. Pas gue ngeliat itu, gue langsung nyamperin Opet bang. Gue tarik Opet, Pet salah jalan, puter balik. Abis itu gue lari, gue jatuh bang, brak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Caps Lock. Kali ini sob, gua kedatangan lagi nih salah satu pendaki dari Jakarta Timur. Nah, orang yang di samping gua ini, dia mau cerita nih tentang pengalaman horornya waktu naik Gunung Merbabu. Waktu udah naik Gunung Merbabu itu, ini banyak banget nih dia ngalamin kejadian horor sampai dia ketemu sama si manis nih yang merah-merah tuh, penghuni Gunung Merbabu. Penasaran kan? Langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Halo bang. Halo bang. Siapa namanya bang? Zikri bang. Zikri, biasa dipanggil Jack. Jack. Oke, berarti The Jackmania nih. Enggak Bukan juga. Ya? Oke. Thank you nih ya bang Jack ya, udah datang ke kita nih, udah jauh-jauh dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat. Iya. Lewatin berapa RW bang kesini? Waduh, nggak tahu tuh bang. Ya, bang. Oke, tahan dulu ya bang Jack ya. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan tetap berjalan. Oh ya, buat teman-teman yang punya cerita pengalaman horor saat pendakian gunung atau apapun itu dan mau berbagi cerita ke kita, langsung aja follow Instagram gua @badrucapslock. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung saja kita ke gibah misteri. Halo Bang Jack. Halo Bang. Salaman lagi ya kita. Gimana nih Bang Jack pengalaman horornya Bang? Nah, pada awalnya gue muncak Gunung Merbabu via Tekelan tuh bang. Iya. Nah sebelum ke Merbabu, gue maunya ke Lawu dulu bang. Oh, awalnya ke Lawu nih? Iya. Oke. Tadi tuh mau ke Lawu berdua sama si Opet. Nah akhirnya temen gue nelpon gue bang, Amin dua si Kumis. Kumis tuh si Wapin. Akhirnya dia nelpon. Jack, hayu jadinya kita naik Gunung Merbabu aja. Mau tanggal berapa? Tanggal 28 aja hayu. Boleh tuh, ayo gaskan. Nah habis itu kan sepatunya Wapin ketinggalan bang. Sama si Reja, orang Sunter. Oh, Sunter Jakarta Utara ya. Nah, kabarin nih si Reja nelpon kan. Di mana Pin? Di rumah. Nih sepatu lu. Ya udah anterin ja, kata Wapin gitu kan. Ya udah akhirnya singkat cerita dianterin ke rumahnya Wapin. Gue lagi ngopi nih bang sama si Opet. Iya. Gua nih Opet nih ya. Iya. Nah, Opet ada di sini ya? Ada. Oke, kita panggil dulu ya Opetnya ya. Boleh, Bang. Gimana sih sosok Opet itu seperti apa? Kita panggil. Bang Opet. Mana dia? Oh, nih di sini. Halo Bang Opet. Nah, ini Bang Opet. Nah, sana nongol ke kamera dulu. Nah, jadi ini nih Bang Opet yang salah satu yang ada di pendakian kemarin ya Bang Opet ya? Iya. Oke, udah betul. Singkat cerita udah tuh bang kan ya kelar tuh. Akhirnya muncak berempat nih. Gua, si Opet, Wapin, sama Reja. Gua berangkat ke terminal Kampung Rambutan pagi jam 8:30. Pas mau masuk tiket nih bang, tiket buat bayar bisnya tuh kan. Sebelum itu gue nungguin Wapin dulu tuh bang. Soalnya kan dia kan ke terminal Kampung Rambutan naik ojek. Nelpon gue nih, lu di mana? Kata dia gitu kan. Ini gue di depan tiket, gue tungguin, gue gituin kan. Ya udah tungguin dikit lagi sampai, kata dia gitu. Singkat cerita dia nyampe, gue ketemu nih bang, bapak nyamperin gue. Mas mau naik gunung ya? Iya pak. Gunung mana? Merbabu. Ya udah tuh. Titipin temennya, jagain ya mas. Saya bingung dong, ini apaan lagi?
Yaudah, habis itu saya jawab kan ini anak dia, yaudah Pak, insya Allah saya jagain sebisa saya gituin. Jadi dapat dari itu si bapak itu. Iya, iya itu Bang. Dapat pesan itu ya. Dapat pesan. Singkat cerita, menuju ke terminal Salatiga. Oh, Salatiga ya. Nyampe jam 5:30. Nah, habis itu gue ngontek orang basecamp dong buat ngejemput gua. Akhirnya 10 menitan lah nyampe. Gue jalan tuh akhirnya menuju ke basecamp. Nyampe basecamp gue jam 7.40 Pagi ya. malam. Oh, malam. Malam. Oke. Habis itu udah kan kayak orang biasa ya Bang, ngobrol, bersih-bersih, makan kan, sholat, istirahat. Nah, singkat cerita gue tidur, bangun nih pagi. Akhirnya gue packing ulang, kelar sholat, gue mandi tuh Bang, makan. Kelar makan udah nih, udah siap nih. Akhirnya briefing Bang, jam 7. Jam 7. Berapa orang lu berarti jadinya total tuh? Itu banyak Bang, yang di basecamp itu banyak. Jadinya briefingnya tuh satu basecamp jadinya. Basecamp. Iya. Semua pendaki yang ada di situ. Iya, yang mau berangkat jam segitu. Kelar briefing, ya udah jam 7:30 lah. Gua mulai keluar basecamp. Gua doa dulu Bang. Gua doa kan rame-rame. Setelah doa, baru nih gua menuju jalan. Iya. Oh iya, kemarin lu pendakian berarti Merbabu via Tekelan. Via Tekelan. Oke. Gue jalan, sebelum pos 1 udah ada kejanggalan Bang. Apa tuh? Temen gua muntah. Muntah. Perutnya kayak ditusuk-tusuk. Ya udah tuh gue berhenti dulu kan. Habis itu kelar dia muntah, jalan lagi nih Bang, menuju pos 1 tuh. Pos 1 aman lah, ngerokok biasa kan, ngerokok, ngopi, Sebat ya. sebat. Nah, yaudah jalan lagi. Sebelum nyampe pos 2 tuh ada batu Bang, ada batu. Nah si Opet sama si Reja kakinya sakit tiba-tiba, nggak tahu kenapa. Ya udah berhenti lagi. Di batu itu tuh. Iya, berhenti lagi. Gue naik di ke atas, kan jalannya begini Bang, naik kan, naik. Gue ngeliat tuh sebelah kiri ada batu, kayak batu-batu Kali gitu. kali gitu, iya kayak batu kali, tapi bentuk muka Bang, Bentuknya muka. bentuk muka. Sumpah bentuknya muka. Itu gue kasih lihat semuanya. Tuh lihat dah kayak muka bentuknya. Ah, iya, udah jalan aja, gue gituin kan, udah jalan aja. Akhirnya gue jalan nyampe di pos 2. Kan gue kan hari Jumat tuh kan Bang, naik. Akhirnya pas sebelum nyampe pos 2 berhenti lagi Bang, sakit lagi. Sakit lagi. Sakit lagi. Perutnya itu. Iya, sakit lagi. Nah, habis itu udah kan, kelar nih udah aman lah, sekiranya aman. Jalan lagi nyampe pos 2. Jam 11:30-an lah. Akhirnya gue mutusin kan nunggu buat sholat zuhur. Kan itu kan hari Jumat gue ganti jadi sholat zuhur. Pos 2 kan juga ada mata air kan tuh, ada mata air. Akhirnya gue ngambil minum, gue wudhu di situ, sholat nih. Nah di situ gue ketemu pendaki Bang. Pendaki ada 7 orang, 6 orangan lah. Nah jadinya salah satunya ada perempuan tuh, emak-emak satu situ kan. Sisanya cowok semua kayak bapak-bapak gitu. Singkat cerita, udah nih kelar, gue kelar sholat, gue packing ulang, jalan lagi gue menuju pos 3. Pos 3. Nah di pos 3 ini ada kejanggalan lagi Bang. Jadinya si Opet kan sama si Reja. Nah gue duluan Bang. Jadi tuh gue misah. Pas di pos 3 si Reja ini sakit lagi. Nah gue disuruh duluan sama si Opet. Yaudah akhirnya gue mutusin jalan berdua sama si Wapin. Gue jalan sama Wapin berdua, nyampe pos 4 itu jam 2:30. Jam 2:30 itu hujan Bang. Itu hujan. Nah akhirnya gue neduh dulu tuh sama orang sama orang Tangerang. Numpang di plastik Iya, dia kali. numpang kan. Gue neduh, gue dibikinin kopi lah segala macem. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol. Nah nggak lama, selang 15 menit 20 menitan Opet sama Reja dateng. Nah setelah itu bikin tenda tuh. Udah nih tenda kelar, mutusin buat makan. Bukan nesting tuh, bukan nesting kan, makan. Si Opet tidur, kebiasaan. Si Opet tidur Bang, kebiasaan. Emang dasar si Opet. Kebiasaan kan dia tidur sampai pagi tuh dia tidur, kagak bangun Bang, susah banget. Berarti pules banget ya? Iya. Capek banget si Opet. Nah, di situ tuh Bang, mulai tuh. Gua kan kebangun tuh kan. Gua kebangun jam 12:30 malam ya? 12:30 malam. Gua kalau bangun tuh selalu barengan Bang sama si Reja. Gua bangun, Reja bangun. Pas gua bangun kan berdua sama Reja ngajakin gua kencing. Nah, gua keluar tenda. Gua kesemak-semak kencing.
Nah di situ juga ada kejanggalan bang. Padahal gue juga kan kencing kan itu kan gue juga permisi baca doa. Tiba-tiba tuh dari semak-semak kayak ada yang lari bang. Gitu tuh. Kayak ada yang lari. Udah biarin gue bilang kan ya. Udah biarin. Masuk aja lagi ke tenda. Akhirnya gue masuk. Udah tuh kan. Gue kan emang gue nggak bisa tidur lagi bang. Kalau udah bangun tuh bangun gue nggak bisa tidur lagi. Nah gue masak. Pas sebelum nyampe jam 2 tuh kan setengah 2. Gue bangunin Opet. Pet bangun. Ayo kita summit gue gitu kan. Kata dia tar lu Jack, dada gue sakit kayak ada yang nimpa kata dia gitu kan. Nah ini kenapa gue bilang kan. Ya udah gue irawin dulu tuh gue tepis kan, gue masih positif thinking aja lah. Nah gue masak jam 2 nih bang. Gue bangunin Pet bangun ayo kita summit jam 2 gituin kan. Malu gitu tadi bang. Malah ngegerung. Iya malah ngegerung. Ya ini mah bukan penyakit ilmiah gitu bang. Ya udah gue minta Reja kan di depan tuh kan lagi bikin inian, lagi bikin apa air anget, lagi masak air kan. Gue bilang ke Reja, masakin air buat Opet gue gituin kan. Nah gue dikasih wejangan tuh bang, bacaan kan sama bokap gue. Kalau emang misalkan mau nyembuhin orang kayak gitu kan, ya udah gue bacain tuh. Abis itu gue suruh minum tuh si Opet. Gue suruh minum, alhamdulillah bang, 5 menit 10 menit sembuh. Ya. Nggak ngegerung lagi. Nggak ngegerung lagi. Akhirnya dia abis itu siuman kan mukanya juga kan enak. Akhirnya ya udah mutusin tuh gue summit berempat. Nah di situ kan banyak tuh kan yang ngecamp juga tuh kan, beberapa tenda lah gitu. Gue bareng rombongan lain bang. Jadinya pertama tuh gue 11 orang ganjil. Iya. Akhirnya gue mutusin jam 2:30 pagi kan tuh summit. Sebelum summit kumpul kan. Mau lewat jalur mana? Kan ada 2 jalur tuh, kiri kanan. Nah, mutusinnya yang lewat kanan. Sebelum itu doa buat summit. Setelah doa ya kita jalan. Nah di sini ada kejanggalan lagi bang. Sebelum itu kan udah mulai tuh bang, tanjakan yang dengkul ketemu dagu tuh. Di sini Reja ngerasain lagi bang. Yang namanya yang tadi di pos 1 perutnya kayak ditusuk-tusuk. Dia jatuh lah lagi di situ tuh. Singkat cerita, jalan kan udah begini kan, udah terjal banget kan bang. Set, gubrak jatuh terus. Kayak ada yang tarik. Nah untung space gue tuh masih ada ini bang, masih ada jarak. Jadi kan gue sweeper tuh kan ngejagain dia. Gue udah ketinggalan rombongan bang, lumayan jauh lah. Habis itu pas dia jatuh, untung gue masih space kan. Kalau misalkan gue kena kaki dia, gue jatuh ke jurang bang. Singkat cerita, berhenti tuh gue berhenti dulu. Ya udah aja, tenangin dulu, santai aja. Kalau misalnya masih sakit, jangan paksain gue gitu nih, jangan paksain. Soalnya kan oksigen kan juga kebagi bang sama pohon. Ya kan? Masih malam ya. Diisi, ya. 2:30 summit. Nah, di situ ada suara bang. Ada suara. Pertama gue dengar suara lonceng. Kayak lonceng gamelan. Lah, gue mikirnya begini bang, jam 2:30 pagi di atas gunung ada suara lonceng, buat apaan? Buat apaan? Ya udah tuh kan. Gue irawin tuh. Selang berapa menit enakan, jalan lagi. Sakit lagi. Si Reja ini. Iya, sakit lagi. Udah berhenti, gue bilang berhenti. Tiba-tiba ada ini bang, suara manggil. Sini. Di samping lu. Iya, jelas banget itu bang. Terus gue bilang ke Reja, denger gak? Denger Jack. Udah biarin, gue bilang biarin. Ya udah, gue berhenti kan. Abis itu jalan lagi tuh, udah enakan lagi. Berhenti lagi, gara-gara Reja nggak kuat kan, suara tapak kaki bang. Kayak lu orang pas kibra gimana sih bang, pakai sepatu PDL? Iya. Prak, kenceng banget itu bang. Allahu Akbar, gue bilang ini apaan lagi? Gue sampai begini ya, gue bilang kan. Ya udahlah kalau emang kayak gitu, jangan sampai teman gue yang kena, mendingan gue aja, gue bilang kan. Soalnya kan gue juga udah dipesenin bang, suruh jagain kan sebelum jalan. Nah ya udah, singkat cerita gue jalan. Sebelum nyampe pos yang kata jalur Wekas tuh, jalur Wekas batas kabupaten. Oh iya, pemancar itu iya. Ya. Sebelum itu kan pemancar dulu tuh kan, pos pemancar, nyampe nih, gue langsung masuk dulu tuh, kan ada bunker kayak gitu kan bang. Akhirnya gue berhenti dulu kan, sebat lagi, ngopi kan. Terus ada pendaki lagi nih bang, 3 orang. Dari yang sebelah tenda gue tuh, yang tadi gue ngepost di ngecamp di pos 4. Iya, pos 4 itu. Ya udah tuh kan, akhirnya gue gak genap nih 14 orang.
14 orang. Nah, ya udah, alhamdulillah dah aman kan? Aman. Karena banyak ya. Iya, karena banyak. Nah, pas gue mau jalan lagi nih bang, setelah 15 menit 20 menit lah gue berhenti kan tuh kan. Gue jalan lagi rame-rame, absen nih kan, absen. Alhamdulillah 14 orang. Gue ngeliat di situ ada macan kumbang bang. Macan kumbang. Yang selalu ngikutin gue. Jadi gue berhenti, dia berhenti, gue jalan, dia jalan. Nah ya udah tuh, gue masih rawin aja dah bang. Di samping lu itu? Iya, jelas banget, bener, jelas banget bang. Buntutnya gini-gini, itu matanya kuning, nyala. Macan kumbang asli atau? Gue nggak tahu bang. Oke, Gue nggak tahu. Nggak sempet megang. Iya, enggak lah. Kirain. Enggak lah. Ya udah, gue jalan sebelum batas kabupaten kan ada batu gede tuh bang, batu gede. Gua di situ ngeliat ada kakek-kakek pakai gamis putih, sorban putih. Sorban putih. Iya, senyum aja ke gua. Ya udah kan, di briefing itu kan gua disaranin kalau misalkan ketemu kayak batu-batu gede gitu, bilang permisi. Kalau enggak, assalamualaikum lah. Iya. Ya udah, gua bilang assalamualaikum mbah. Ya, gitu. Senyum dia tuh bang ke gua. Senyum aja. Iya, senyum. Ya udah singkat cerita, gua nggak mau ngeladenin kan, gue jalan aja lagi. Akhirnya yang paling depan ini nyasar tuh bang. Jadi kan gue ngikutin tuh, jadi kan 3 jalur tuh kan yang batas kabupaten. Nah tulisan puncaknya tuh ke kanan, ke arah Wekas. Akhirnya ke kanan semua. Pas dilihat sama si Opet, Opet kan paling depan tuh kan. Lah ini salah jalur, jalur Wekas kata dia gitu. Benar jalur tadi tuh. Berarti kan tadi kan kita dari Coba sini nengok, kan ya? nengok. Iya. Kita dari sini kan. Oh. Berarti? Iya, berarti benar ya yang tadi turun ya? Benar. Wih, majan. Nyasar guys. Akhirnya ya udah muter balik tuh. Iya. Muter balik, berhenti dulu nih bang. Ada satu orang tuh ngecamp di situ. Nah nanya nih, permisi mas, permisi. Kalau misalkan jalur ke Puncak Sarip kemana ya? Tanya tuh kan sama si Wapin. Iya. Ada yang bilang muter balik bang. Sebelum batas kabupaten kan ada batu tuh gede. Nah kan ada tugu juga tuh. Katanya suruh lewat situ bang. Kata dia. Nah gue lewat, gue lihat tuh kagak ada inian, kagak ada jalur. Jurang itu jurang, itu jurang. Nah akhirnya mutusin berhenti dulu tuh ngerokok. Udah tenang dulu kan, tenang. Nah jadi kan ada 3 jalur tuh kan, pecah. Kanan, lurus, kiri. Si Opet ngajakin gua, Jack ada jalur tuh ke kiri kata dia gitu. Lu mau ngecek gak? Terserah lu Pet, gua mau ngikut aja gua gitu ini kan. Yaudah yuk ngecek yuk. Gua ngecek nih bang. Kok hawanya beda ya? Gua bilang. Hawanya beda. Iya, hawanya beda ya. Aduh. Opet udah jauh lagi gua bilang. Itu gua juga sama Opet nggak terlalu ini bang, nggak terlalu dekat. Masih ada rada jarak lah, 5 meter 10 meteran lah kan. Nah, gua turun. Gua nyenter dulu bang, nyari patokannya. Patokannya kan warna oranye tuh kan. Gue nyari tulisan HM-nya. Kok samar warna merah? Warna merah. Iya. Samar nih. Gue makin ini dong, makin penasaran gue gitu dong. Gue turun. Pas gue turun, gue nengok kanan kiri depan gue bang. Ada cewek pakai kebaya warna merah, cantik banget. Di depan lu. Rambutnya panjang banget. Pas gue ngeliat itu, gue langsung nyamperin Opet bang. Gue tarik Opet. Opet, salah jalan, muter balik. Habis itu gue lari, gue jatuh bang. Brak. Nah pas dia itu, rasa itu pas gue turun jauh bang. Tapi pas naik, cepet banget itu bang. Nah pas banget, pas gue lari itu, ada suara dari rombongan gue. Jack, Pet, salah jalan. Yang bener lurus. Berarti lu sempat keluar jalur. Iya, nah yaudah. Toto itu kawa mati bang. Kawa mati. Terus si sosok cewek yang pakai itu kebaya itu ada di situ tetap. Gua nggak tahu bang. Pokoknya kan pas gua ngeliat tuh, itu kan jump scare kan, tiba-tiba depan congor tuh kan. Apalagi si Opet tuh itu lebih jelas si Opet depan congor banget kan. Dia ngeliat juga dia. Nah, gua muter balik, akhirnya gua naik. Perasaan kok tadi turun lama banget. Kok pas naik cepet banget bang. Nah, gua naik tuh kan sama Opet. Pada berhenti dulu tuh kan tuh, nyantai dulu kan ngerokok. Opet nyamperin gue bang. Jack, lu ngeliat gak? Iya gue juga ngeliat. Cuman gue ngeliatnya 2 Jack. Si Opet ngeliatnya 2. Gue ngeliatnya 2. Yang satu pakai kebaya merah, yang satu pakai inen putih. Di depan mata lu itu bang? Iya. Nah kalau gue ngeliatnya yang ini bang, yang kebaya merah. Oh. Si Opet tuh ngeliat 2. Ada 2 sosok di situ. Iya. Nah gue mikir kan, kok
ada perempuan pakai kebaya di situ ngapain? Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Iya, kayak penari jaipong, Bang. Oh. Kayak penari jaipong. Dia berdiri aja di situ, Bang, atau Diri, Bang. Diri aja. sambil ngeliatin lu gitu. Iya, senyum. Dia itu senyum. Nah, yaudah kan. Nah, singkat cerita, akhirnya mutusin jalan yang lurus tuh, Bang. Yang bener. Nah, gue jalan lagi nih berdua moped, ngecek lagi yang lurus. Kan rada inian kan gue, rada renggang tuh jaraknya kan. Nah, si Opet tiba-tiba nyamperin gue lagi, Bang. Jack, ngeliat gak? Ngeliat apaan? Di ranting. Elah, gue udah ngeliat, ngapain lo ngomongin? Gue gituin kan, gue udah ngeliat, ngapain lo ngomongin? Udah tuh, akhirnya apa, Bang? Gue suruh jalan kan dia, gue dorong, jalan, gue gituin kan, jalan, udah jalan. Kagak kenapa-napa. Akhirnya apa dah? Di situ ada kejadian lucu, Bang. Apa tuh? Si Opet ngambil HP dari inian mau ngecek mapsnya tuh. Kagak bisa ini, Bang, gak bisa buka-buka sletingnya. Sampai begini-gini. Saking takutnya. Iya, saking takutnya. Akhirnya kan bisa megang HP sampai begini-gini, Bang. Gila, sampai tremor gitu. Iya, sampai begini-gini. Ya udah, akhirnya gue lanjut jalan. Gue ke kanan nih, Bang. Kan pecah begini kan jalurnya. Ke kanan pos helipad. Berhenti lagi lah di situ. Ngerokok, sebat, biasa kan. Iya. Bikin kopi. Di situ si ini masih ini aja tuh, masih tremor gitu. Siapa? Enggak, kalau di situ mah udah enggak. Udah ngerokok mah udah santai. Udah ngerokok. Obat penenang ya, Iya. bagi kaum yang perokok ya. Kalau yang ngerokok mungkin cemilan. Ya. Regal ya gitu ya. Nah, udah tuh kan, kita lihat nih, Bang, ada yang muncak dari bukit sebelah kiri. Ada muncak tuh, yaudah aman tuh. Nah, itu kan nyampe pos helipad tuh jam 5, Bang. Jam 5 subuh ya. Jam 5 subuh. Masih inian kan, masih gelap, rada-rada gelap kan, gelap-gelap kabut. Di situ juga sempat kena badai, kenceng banget. Nah, ya udah jalan, akhirnya gue jalan, putusin yang jalur ke kiri nih. Ke kiri begini karena habis itu pecah. Nah, di situ ada 2 jalur lagi, Bang. Ke kiri ke Puncak Sarip, ke kanan area sakral tuh yang air. Nah, kan di situ kan nggak boleh ngomong sembarangan, kencing sembarangan, nggak boleh sompral lah. Iya. Nggak boleh sompral. Di situ Opet ngeliat lagi, Bang. Ada kakek-kakek. Kakek-kakek. Ada kakek-kakek lagi. Udah biarin aja, Bro. Udah biarin. Nah, akhirnya kan kalau misalkan di area sakral itu kan ngambil airnya kan dari paralon, Bang. Nah, pas di briefing tuh paralonnya dibuka. Jadi diputer. Dibuka, baru pas dari kucurannya baru diambil gitu. Nah, di situ tuh kayak ada inian juga, Bang, kayak kotak juga gitu kan, air, tempat air, kayak kolam gitulah, kayak kolam. Sebelahnya tuh gue ngeliat ada piring, Bang, kayak piring pemujaan gitu kan, kayak piring tanah liat. Nah, di sini si Reja kejanggalan lagi. Kan gue kan rada jauh tuh kan jaraknya sama Reja. Reja nyamperin gue, Jack, botol mana yang habis, kata dia gitu kan. Nih ada nih, udah ikut gue ngambil air, kata dia gitu kan. Akhirnya ngambil air, gue berdua. Kok pertama tadi gue ngeliat kagak ada piringnya ya? Kok sekarang ada piring aja, kata dia gitu kan. Udah, jangan diiniin, biarin aja, nggak usah di halu-halu kali gituin kan. Udah biarin aja. Awalnya nggak ngeliat itu. Awalnya nggak ngeliat, Bang. Nah, singkat cerita gue ambil inian kan, air, kelar tuh. Akhirnya baru nih, Bang, di sini gue muterin lembah lagi tuh. Yang tanjakan terjal, dengkul ketemu dagu kan. Si Reja masih Opet kaki sakit lagi. Kambuh lagi. Abis itu gue jalan, sakit lagi nih Reja, berhenti lagi. Jadi gue kepisah, Bang. Pisah tuh bertiga. Gua, Opet, sama si Reja. Kepisah tuh kan. Yang 11 tuh udah nyampe di Onda-Ronte. Cuman gue masih santai lah. Buat ngeringanin dia berdua kan. Nah, gue masih santai, ngerokok. Nah, pas nyampe puncak Onda-Ronte, gue jalan lagi kan, gue mutusin buat nggak ke Kenteng Songo, Bang. Nggak ngikutin rombongan gue yang tadi yang 11 orang tuh. Gue bukan nesting tuh, Bang, di situ lagi kan. Gara-gara si Opet sama si Reja kan sakit tuh kan. Gue nggak mau maksain lah. Gue harus ngikutin dia aja lah. Karena dia juga teman gue kan. Nah, bukan nesting, bikin kopi, ngerokok. Singkat cerita, gue mutusin ke Puncak Sarip. Nggak jadi ke Kenteng Songo ya? Nggak jadi, iya. Karena kalau ngeliat medannya juga parah banget, Bang. Iya, bener. Parah banget semua medannya. Jalan ke Puncak Sarip jam 8:30. Nah, sebelum nyampe Puncak Sarip kan itu kan udah terjal juga tuh kan, Bang. Nah, jadinya si Opet lagi nih, Bang.
lagi-lagi dia dadanya sakit, kaki sakit. Udah akhirnya Opet ngomong, udah lu aja ke puncak berdua, gue nunggu aja di sini sendiri, kata dia gitu kan. Kata si Opet. Iya bener lu Pet, iya bener. Ya udah gue nggak lama deh, gue nyampe puncak foto langsung turun lagi, gue gituin kan. Oke. Akhirnya gue jalan nih berdua nih sama Reja. Pas gue jalan nyampe tuh kan bang, 10 menitan lah nyampe puncak Sarip nih. Puncak Sarip. Widih. Ada Sami tuh. Lahir juga ya. Dapat yang 3 orang kali tuh. Sama yang aja pas deh. ceweknya dari sana sini. Sama aja. Tapi harusnya punya Sarip. Kita mau ke sana. Iya. Tiba-tiba tuh angin langsung gede bang, langsung gede kan. Pas gua lihat ke kanan itu ada kuburan bang, 2, ada makam. Ada makam 2. Nah akhirnya gue bilang ke Reja, Ja ada makam 2, doain dulu yuk. Gue gituin kan, ya sebagai pendatang ya kan. Gue juga udah dikasih dipesanin sama bokap gue kalau emang misalnya ketemu gituan, ya hadiahin aja Pak Al-Fatihah, itu juga udah cukup ya kan. Akhirnya gue ke depan makamnya tuh kan bang, gue doa nih, gue hadiahin Al-Fatihah, kelar doa itu ada suara bang, jelas buat sebelah kuping gue. Ada suara tuh. Apa tuh? Matur suwun ya Le. Matur suwun ya Le. Oke. Itu di samping kuping lu bang. Jelas banget bang, jelas banget. Tapi nggak ada orang di sini. Nggak ada orang, pas gue nengok juga nggak ada orang. Cuma berdua doang. Cuma berdua doang, itu gue di puncak, cuma berdua doang kan. Nah setelah gue kelar doa, ya udah mutusin nih gue buat foto nih, gue foto kan. Kelar foto, udah tuh bang gue nggak lama, 6 menit lah, 6 menit 7 menit, gue turun lagi nih. Pertama si Reja manggil, Pet, nggak ada suara bang, kagak nyaut. Si Opet nggak nyaut. Nah, gue panik dong, gue panik gara-gara dia nungguin sendiri gitu di bawah. Coba panggil lagi, gue gituin kan, Opet, kenceng tuh kan si Reja. Akhirnya dia nyaut tuh, alhamdulillah dah gue bilang nyaut tuh. Ada tuh si Opet. Ada, gue turun, totonya dia di batu bang, tengah-tengah batu begini. Ngapain tuh dia? Gue nggak tahu, katanya sih abis itu kan dia ngomong tuh kan ke gue diliatin Jack, diliatin siapa? Ada nenek-nenek kata dia gitu. Nenek-nenek. Iya, terus juga dingin banget awalnya kata dia gitu kan. Ah udah dah biarin aja, udah ayo kita jalan aja ke inian, turun gue gituin kan, udah turun aja kita ke ini lagi, ke tenda lagi gue gituin kan. Gue turun tuh kan, udah tuh bang, pas turun aman nih. Nah nyampe tuh yang pas di batas kabupaten tuh. Iya yang batu itu ya. Nah pas gue pagi tuh kan gue summit tuh kan, pas pagi summit gue ngeliat si apa tuh patokannya tuh puncaknya kan pertama kan ke arah Wekas, ini tiba-tiba ke arah ini bang, arah lurus. Oh berubah. Ini perasaan tadi kan inian belok kanan puncak, kok ini berubah. Nah udah tuh irawin aja dah, udah capek kan, udah diinin mulu kan. Iya. Akhirnya gue jalan lagi, nyampe tuh bang tempat ini gue ngecamp pos 4. Pos 4 tuh. Ya. Jam berapa tuh nyampe pos 4 tuh? Nyampe siang bang, itu sebelum zuhur lah, setengah 12. Iya, setengah 12-an kan. Akhirnya gue makan lagi, ya packing ulang lah buat turun. Singkat cerita udah tuh kan turun nih bang, gue bang jam setengah 2. Setengah 2 siang ya? Setengah 2 siang. Pas gue turun aman tuh bang, masih aman. Nah pas nyampe pos 3 itu ada suara bang. Ada suara lagi di Akasia Tunggal. Wah gitu tuh. Ada suara lagi, itu siang loh bang. Siang ya padahal ya. Udah capek gue bilang, udah capek, biarin aja dah, biarin. Gue jalan, nah itu gue juga di situ misah lagi bang. Jadinya tuh si Wapin duluan, gue bertiga bareng rombongan yang lain tuh yang dari ini yang Sumatera. Gue bareng dia kan, cuman masih rada ini bang, masih rada apa? Jaraknya tuh masih rada jauh, space. Nah, gue jalan sampai pos 2 tuh aman, pos 2 aman, ngerokok dulu nyantai ya kan. Setelah itu gue jalan lagi pos 1. Pos 1 aman, udah tuh nyampe base camp aman bang, alhamdulillahnya kan. Nyampe base camp tuh gue sore pas mau maghrib bang. Sebelum maghrib? Iya. Oke. Pokoknya udah gelap, itu udah lumayan mau gelap lah, jam 6 kurang. Iya. Jam 6 kurang tuh gue nyampe base camp kan. Nah udah nih bang, gue kelar nyampe base camp itu masih berlanjut bang. Oke, terornya itu. Iya. Nah tiba-tiba kok ada suara lagi, sini lah,
Perasaan suara yang masih di atas, gue bilang. Iya. Manggil lagi. Sini. Iya. Lagi-lagi gue lagi bang yang denger. Yang lain kagak denger. Nah, ya udah ini gue udah capek, gue bilang kan. Gue tiduran aja dulu kan bentar itu. Pas azan maghrib, akhirnya gue mutusin mandi bang. Mandi itu kan, pada mandi. Kelar mandi, habis itu makan. Kan depan base camp Teklan kan ada warung tuh kan bang. Ada warung, nah makan. Habis itu si Wapin ngabarin saudaranya, katanya mau jemput tuh jam 1:30 pagi. Iya. Gua nggak bisa tidur bang di situ. Jam 1 bangun nih, ada yang bangun, si Reja. Bangun, kencing yuk kata dia gitu. Udah lu aja, gua nggak mau kencing, gua gituin kan. Ya udah akhirnya dia keluar. Nah pas banget tuh bang, di luar tuh lagi ada orang-orang base camp lagi ngobrol. Si Reja ini ditanyain bang, Sama orang base camp. sama orang base camp, aman mas puncak? Ya aman pak, alhamdulillah. Cuman teman saya tuh 2 orang dilatin kata dia gitu kan. Gue nguping bang dari dalam, denger tuh gue kan. Dilatin apa? Kata ini orang base campnya nanya kan. Dilatin si manis jembatan Ancol kata inian, kata orang base campnya. Enggak pak, di Kawamati dilatin apa? Cewek pakai kebaya digituin sama siapa? Sama orang base campnya. Pakai kebaya merah, rambut panjang. Iya bener, rambut panjang. Nah pas gue nguping tuh gue penasaran bang. Gue keluar, si Reja nunjuk gue. Nih pak orangnya yang dilatin. Udah mas, jujur aja. Kamu ngeliat apa kata dia gitu. Enggak pak, gue gitu kan. Udah jujur aja ngeliat apa kata dia gitu. Cewek pak, pakai kebaya warna merah. Di ini di Kawamati. Rambut panjang kata gitu. Iya rambut panjang, cantik banget gue gitu kan. Oh yaudah aman kan tapi iya. Nah itu kan di rombongan kamu ada yang pakai warna merah kan bang? Iya. Di rombongan saya itu kan ada yang pakai warna merah kan. Nah pas gue ke Kawamati kan juga kan gue mau Opet. Cuman dia itu merahnya, jaket merahnya nggak full banget bang. Masih ada rada hitamannya kan. Nah gue juga ini bang, ada merahnya dikit di bagian depan doang tuh. Cuman sisanya abu-abu tuh. Habis itu ditanyain sama orang base campnya. Yaudah kan mas aman tapi kan aman pak alhamdulillah gitu. Iya di situ tuh dia itu nyari yang warna merah bang. Oh si sosok wanita itu tadi. Nah gue langsung inget pas briefing kan nggak boleh pakai aksesoris warna hijau sama warna merah Di Gunung Merbabu ini. Nah via Teklan tuh. Gue langsung inget tuh. Oh iya bener kali ya ini ditampakin gue gara-gara merah kali ya. Gue langsung mikir positif aja bang ke situ. Iya. Nah yaudahlah gue irawin kan. Singkat cerita saudara Wapin nyampe tuh, Jemput lu nih. jemput gua. Ini teror masih sampai rumah bang, Sampai rumah. sampai rumah saudara si Wapin, Oke. si Opet. Jemput tuh kan, dijemput jam 1:30 pagi bener. Sampai base camp, akhirnya gua menuju ke rumah neneknya si Wapin. Nah, nyampe jam 3 kurang. Udah mau subuh lah itu. Jam 3 kurang kan. Habis itu udah tuh kan kayak biasalah. Naruh keril, bersih-bersih. Nah, yaudah nih, aman nih bang, masih aman. Belum kejadian lagi si Opet. Besok paginya tuh, udah tuh kan, kelar mandi, makan nih bang. Dia udah ngerasa bang di situ, pusing banget. Si Opet ini? Iya, dia ngomong sama gue, kok gue pusing ya Jack. Yaudah tuh kan, akhirnya si Opet, kan gue kan lagi ngerokok tuh kan bang, di teras rumah nenek Wapin. Gue berempat tuh, awalnya tuh lagi ngerokok. Gue, Opet, Reja, sama si Wapin. Tiba-tiba si Opet masuk nih. Si Opet masuk. Dia langsung muntungin rokoknya tuh kan. Nah, gue ngeliatin dari gerak-geriknya dia, udah ini bang. Udah apa? Udah mencurigakan. Ah yaudah, ntar gue kelar ngerokok, gue samperin dia. Yaudah kan. Akhirnya gue kelar ngerokok, gue samperin dia ke kamar. Si Opet ngomong tuh, Jack, ini yang putih yang di kawah. Pala gue ditekan Jack, kata dia gitu. Pusing banget. Ah lu halu kali Pet, gue gituin. Udah biarin aja, istighfar, gue gituin kan, istighfar. Yaudah, singkat cerita dia tidur tuh, udah di situ. Dia tidur sampai malam. Udah tuh aman tuh bang. Pas dia bangun ya. Oke. Alhamdulillah aman. Nah mungkin setelah ini gue bakalan panggil Opetnya ya. Boleh bang. Buat versi dia Iya ya. versi dia. Oke. Soalnya kan gue kan juga nggak tahu kan dia ngalamin sendiri. Iya. Oke, kita panggil Opet aja ya. Oke, kita pakai ilmu hilang. Oke, Bang Opet. Ya. Nah, jadi kali ini
Gue pengen nanya yang Opet rasain nih sob, biar dapet dua-duanya ya. Pet, tadi kan si Jack bilang, lu itu ngelihat yang sosok dua cewek nih yang pakai apa itu? Adat Jawa itu. Iya. Nah itu lu jelas banget ngeliatnya, Pet. Jelas depan mata persis. Depan mata lu. Jadi lu malam kan pakai senter tuh. Iya, pas banget ke sorot center. Di depan lu. Di depan persis. Bentuknya kayak gimana tuh? Kalau yang kebaya merah sih cewek, tapi mukanya kurang jelas. Cakep. Kalau yang putih nggak kelihatan, cuman baju putih panjang sama rambutnya panjang. Oh, tapi si Jack ngeliatnya satu ya? Ngeliatnya satu. Lu ngeliatnya dua Iya. ya? Itu dia dari auranya itu marah sama lu apa cuman pengen nunjuk? Kurang tahu sih, soalnya kalau yang kebaya merah ngeliat ke gua biasa aja, kayak senyum. Kalau yang baju putih tuh agak sinis-sinis. Oke. Tapi dia sempat ganggu lu gak tuh? Maksudnya lu dapet gangguan kayak apa tuh pas Iya, di situ? sempat. Ngerasa apa gitu? dada tuh kayak ditekan, ditusuk-tusuk tuh, sempet. Jadi yang lu rasain kayak gitu ya? Kayak seolah ditekan gitu? Iya. Ditiban lah, kayak ditiban, ditekan. Nyesek gitu tiba-tiba ya? Kayak lagi sayang-sayangnya diputusin. Nah Bang Opet, tadi kan si Jack bilang, lu dalam tenda itu tidur semalaman. Itu lu sadar kalau lu tidur? Sadar, tapi kalau sebenarnya sadar, setelah itu udah nggak sadar. Oh, jadi bener-bener tidur pulas. Bener-bener tidur pulas. Terus yang lu suara lu ngeraung, itu lu tahu? Tahu, tapi setengah sadar, nggak sadar full. Ya, gue pengen nanya nih ya, tapi jujur jawab Pet ya. Lu kalau tidur ngorok gak? Ngorok. Iya kan ngorok ya? Ngorok, pasti. Pasti ya, bagus. Nah Pet, pas lu tadi sampai rumah saudara temen lu itu lu masih diteror juga itu? Masih. Sampai Jakarta pun masih. Sampai Jakarta? Itu gimana maksudnya? Kalau yang di Boyolali tuh jadi pas lagi ngerokok-ngerokok, lagi asik-asik, tiba-tiba tuh kepala pusing. Kepala pusing. Dan kalau gua kan juga masih bisa ngelihat. Jadi tuh kepala kayak digini nih, ditekan. Sama sosok yang di situ? Iya, yang baju putih. Oh, apa ada ngikutin sampai bawah, ngikutin lu? Ngikutin sampai keluar dari Jawa Tengah baru hilang. Baru hilang. Terus pas sampai rumah tadi yang lu bilang tadi? Nah, di rumah tuh jadi lagi tidur di kamar, tiba-tiba tuh kan deket, kalau kamar gua kan belakangnya langsung jendela keluar. Jendela tuh digubruk-gubrukin semuanya. Oh, oke. Dan itu pendakian mantep ya, PT? Iya, paling mantap. Dan kemarin tadi denger si Jack bilang tadi belakang layar kan, lu dari Gunung Lau langsung ke Gunung Merbabu. Iya. Wih, nggak capek, Pet? Enggak. Nggak capek ya? Enggak. Set. Next time mau kemana lagi nih? Next time sih mau Raung. Mau ke Raung, gokil. Puncak sejati ya? Iya, tapi nggak nyampe situ kayaknya. Kenapa? Harus dong. Tergantung mental dulu ngeliat tur bawahnya. Iya, asik kok, asik. Yang penting bagaimana cara nanti lu dapetin pemandunya. Kayak gitu. Karena ya kalau jatuh ke jurangnya ya wassalam. Iya. Antara dua, cacat sama meninggal. Ya itulah Raung Gunung Ekstrim. Oke, Pet. Thank you, Pet ya. Iya. Oke, kita ngilang lagi, Pet. Iya. Oke, thank you, Pet ya. Iya. Thank you, Pet. Iya, sip. Oke. Oke, Sob. Mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman horor yang dialami sama mereka ini nih. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Karena setiap perjalanan selalu memberikan cerita, dan kali ini mereka berdua memberikan cerita pengalaman horornya waktu naik Gunung Merbabu. Oke, thank you Bang Jack ya. Oke, Bang. Udah bagi cerita nih. Bang Opet, thank you ya. Oke, sampai jumpa di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hilang lagi ya.